ada 4 faktor DISC itu orang yang dominan, yang dia lebih fokusnya pada tek 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 to the point. Kemudian ada juga yang orang intuiting gitu ya, yang dengan gimana caranya dia menghumble ya, menghumble orang juga. Kemudian ada juga yang orang C, compliance, orang yang berpikir. Orang compliance ini belum tentu bisa dengan storytelling, belum tentu bisa dengan offline. Nah, saran saya kan pernah saya sampaikan di waktu kita cek DSC ya, teman-teman yang orangnya dominan dan kemudian orang yang uh, compliance dan steadiness yaitu baiknya adalah dengan menggunakan storytelling. Dengan gitu, karena dengan storytelling teman-teman nggak bertemu dengan orangnya tapi bisa membawa perasaan orangnya. Nah ini yang paling utama. Sebab apa? Efektif banget. Pokoknya efektif banget deh kalau teman-teman udah mulai merasa nih belajar ini, nanti teman-teman jadi ketagihan. Nggak pengen lagi tuh namanya hard selling karena malu kalau hard selling itu teman-teman jujurnya sih kalau orang hard selling itu dia mungkin entah dia belum paham storytelling atau mungkin dia memang kesusu pengen cepat laris gitu ya. Nah, padahal dengan storytelling ini sudah dialami oleh beberapa manggala ya di grup manggala yang sudah belajar lebih dahulu beberapa waktu lalu, eee, berapa bulan lalu ya, 2020, setelah belajar storytelling kemudian menjalankan, personal branding-nya itu dengan personal branding-nya di Facebook itu dengan storytelling, merasa nyaman gitu loh. Merasa nyaman karena apa? Kita nggak perlu maksain orang, tapi ketika orang baca cerita kita menarik dan kita maunya terus aja posting, ketagihan deh, judulnya gitu ya. Nah, apa sih Bun storytelling kan gitu ya. Storytelling ini adalah kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya, nanti nggak usah pakai slide karena nanti akan saya bagikan juga kok di kelas ya, di kelas masing-masing. Jadi storytelling itu adalah gini, teman-teman kita menyampaikan informasi dalam bentuk cerita, kan gitu ya. Nah, kenapa? Kok penting? Efektif banget gitu ya. Ya, efektif karena dengan cerita, teman-teman percaya nggak? Dulu waktu kita kecil mungkin ada yang suka diceritain sama orang tuanya. Cerita tentang dongeng lah, dongeng macam-macam. Jangankan gitulah, sekarang anak yang punya anak kecil nih, kalau diceritain anak kecilnya pakai dongeng ya, ada cerita, mereka penasaran anaknya. Terus gimana lagi, Ma? Terus gimana lagi, Umi? Gitu kan. Abi, terus gimana ceritanya ujungnya gitu. Pasti gitu. Karena apa? Menarik. Nah, jangankan cuma untuk yang kehidupan aja ya, merasa menarik ya dengan storytelling, apalagi dengan berjualan, dengan bisnis. Kenapa? Itulah. Maka dalam apa namanya? Dalam dunia bisnis ya, marketing apalagi dunia online ya, ini storytelling tuh paling enak banget. Kan mungkin teman-teman bisa belajar dari mana? Dari Kang Dewa atau dari YouTube, dari yang mana-mana lain-lain lah ya itu. Nah, ketika saya pernah mengikuti kelas di Converselling dan saya sejak itu, saya merasa saya nggak pengen lagi kopas gitu. Saya nggak pengen lagi copy paste, tapi saya merasa berjuang, saya harus berani menulis. Dulu saya nggak bisa nulis gitu. Dulu saya nggak bisa kayak teman-teman, saya maunya hard selling aja, apalagi saya orang sensing. Yang kemarin ikut belajar ya sama Miss Hidai, orang sensing itu kan, kejarnya apa ya, kayak misterinya kan di harta gitu. Jadi mereka semangat ya dengan kalau jualan tuh pengen cepet closing gitu. Nah setelah itu, karena saya lihat tingkat keberhasilannya tidak banyak gitu ya, tidak maksimal, jadi saya kemudian berusaha memaksimalkan, mengekspresikan diri saya di converselling dan copywriting ini, di storytelling-nya. Waduh, ternyata luar biasa. Nah, ini saya mengarahkan teman-teman supaya belajar dulu, belajar bertahap ya, belajar bertahap. Kita nggak akan bisa langsung memang, karena apa? Pertama kita memang harus namanya kita mulai dulu dengan membuat cerita itu tidak mudah, tapi kalau memang teman-teman bisa ketika merasa mudah akan kebablasan. Jadi mudah terus. Wah, mudah banget. Nggak ada yang tidak mudah lah gitu ya, itu istilahnya. Nah, kemudian teman-teman, eh namanya juga cerita ya, teman-teman kalau baca buku, pasti kan di depannya, di halaman depannya ada, pendahuluan, kata sambutan gitu ya, kemudian ada lagi, bab satu gitu ya, opening-nya, sampai di bab akhir gitu, kesimpulan. Sama dengan storytelling, kalau teman-teman mau belajar storytelling, teman-teman harus membuat struktur. Namanya struktur itu adalah seperti begini, struktur itu teman-teman, ada yang namanya opening, ada yang namanya middle, dan ada yang namanya closing, itu. Kalau kemarin malah kita kebalik ya, teman-teman sudah belajarnya closing dulu ya, closing itu mudah ya, padahal itu kan sebenarnya ya nggak gitu juga gitu ya. Karena apa, saya arahkan closing dulu biar semangat, kemudian baru saya
arahkan teman-teman ke storytelling ini. Nah, oke, gimana sih caranya menggunakan storytelling ini dalam dunia bisnis gitu ya? Dalam dunia bisnis tuh gimana gitu? Eee, ya gini deh, ketika orang membaca tulisan kita, mereka bisa terhanyut, kebawa emosinya, kemudian mereka merasa, "Wah, saya harus daftar," gitu. Kayak misalnya sekolah online Muslimpreneurship. Ketika kita bercerita tentang sekolah online Muslimpreneurship ya, atau bahkan nih yang paling sering tuh yang di Sekolah Tujuh Perempuan. Saya merasakan ketika saya closing Sekolah Tujuh Perempuan itu adalah bukan pada apa, tapi dari storytelling. Kita merasakan bercerita pada posisi kita memang bercerita sesungguhnya. Sesungguhnya kita bercerita tentang apa yang kita alami. Nah, ini, dalam storytelling itu penting adanya kita berbagi cerita tentang pengalaman, ya. Jadi teman-teman jangan belajar, "Bun, apa aja poin-poinnya? Nanti dulu belakangan, nanti slide-nya pasti dibagi, pasti dikasihkan." Tapi ini pertama adalah gini, ketika teman-teman mau belajar storytelling ya, teman-teman harus berusaha membawa emosi si audiens, si pembaca kita punya iklan gitu ya. Nah, itu gimana dia sampai merasa kepo banget, merasa terhanyut banget. Bahkan kalau bisa nih teman-teman, ketika dia membaca, dia bisa ketika misalnya tentang kalau kemarin di Sekolah Tujuh Perempuan ya, tentang anak gitu ya. Sampai kita menguras energi kita sendiri. Yang pertama kita kuras adalah energi kita sendiri. Kita ketika mau menulis itu kalau saya ketika mau menulis, saya sebelum baca bismillahirrahmanirrahim, saya niatkan gini, "Ya Allah, saya bagikan pengalaman ini bukan untuk riya, bukan untuk menunjukkan, apa namanya, eksisnya kita, bukan. Tapi saya ingin menunjukkan kepada orang lain, memberikan informasi bahwa benar-benar ini yang kita sampaikan ini adalah yang sesungguhnya," gitu. Kemudian kita tulis. Pengalaman tentang anak gitu. Nah, alhamdulillahnya bersyukur di Sekolah Tujuh Perempuan, contohnya gitu ya, ilmunya seperti ini gitu kan. Ketika sudah terbawa emosinya orang, orang tuh pasti merasa yang ibu-ibunya yang merasa berkonflik dengan suami, dengan keluarga lah, dengan anak gitu. Dia pengen belajar gitu, dia pengen belajar, "Gimana caranya ya saya bisa ikut sekolah itu?" Akhirnya kan mereka bertanya, gitu kan. Nah, sama demikian teman-teman sekini posisinya adalah semua adalah di Muslimpreneurship. Alhamdulillah ini bonus dari, Muslimpreneurship ini adalah apa? Adalah teman-teman ini merasakan mendapat mentoring tanpa batas. Dan, mohon maaf untuk batch 6 tidak ada bonusnya investor, tapi teman-teman, apakah bonus investor itu cukup ketika tidak ada bonus investor terus kita berhenti share? Enggak. Nah, apakah ketika berhenti, tidak ada investornya kemudian kita, selesai siarnya wah ya tentang mengajak orang untuk daftar ke sekolah online apa, ke SOMP, Sekolah Online Muslimpreneurship ini, berhenti? Enggak juga. Justru teman-teman yang harus ditonjolkan adalah sekarang adalah mentoring tanpa batas, gitu. Banyak di luaran sana orang belajar sekolah online itu selesai belajar, selesai, stop sampai di situ. Tidak ada lagi apa-apa tambahan ilmu. Bahkan kalau di tempat kita Masya Allah ya, Masya Allah luar biasanya itu ada tambahan ilmu apa sih gitu, banyak banget gitu. Kemudian dapat kajian, ini, beberapa kali ya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang sudah, ada yang sudah ini ya, ada yang sudah, merasakan gini, "Bun, saya tuh pernah loh ikut training ini, ikut kelas ini," gitu. Tapi setelah selesai, apa yang didapat? Selesai kan gitu, kan nggak dibimbing lagi, selesai ya udah. Ada mungkin yang dibimbing tapi hanya tanya jawab. Padahal teman-teman saya paham sekali bahwa ketika belajar Zoom seperti ini adalah ini yang namanya mentoring tanpa batas, ini adalah yang mengandung menarik energi ya. Teman-teman apakah merasakan ketika kita sharing seperti ini, merasakan energinya, "Oh iya nih ilmunya." Beda dengan teman-teman ikut kulwa. Kulwa itu ketika kita belajar selesai, tidak memutus, teman-teman untuk belajar tidak, belajar di kulwa ya. Tapi ini buat pengalaman teman-teman, ketika teman-teman belajar membaca membaca dengan praktek langsung itu akan berbeda, pastinya berbeda. Nah, kembali lagi ke storytelling nih. Storytelling, "Bun, banyak dari kemarin ya karena yang bertanya, "Bun, storytelling gimana dong? Belajar dong." Oke, kita belajar sama-sama mulai dari sekarang adalah storytelling bentuknya narasi. Karena nanti akan ada storytelling bentuk video dan, bentuk iklan ya, voice gitu ya. Itu akan, banyak, ada 3 model ya. Jadi ada 2 model sebenarnya dengan narasi dan dengan media. Yang namanya media itu adalah bisa dengan video, bisa juga dengan voice ya, podcast itu bisa. Eee, kalau teman-teman yang untuk bikin ceritanya seperti itu mungkin agak sempit, agak diatur paragrafnya.
Nah, kenapa berkali-kali saya katakan, ada yang bertanya gini, "Apakah Bun kalau bikin cover storytelling itu harus panjang?" Enggak juga. Apakah harus, pendek? Enggak juga. Terus gimana caranya? Pastikan strukturnya yang tadi itu, 3 struktur dalam, membuat storytelling. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah middle, dan yang ketiga adalah closing. Bagaimana dengan di openingnya? Ya, kan kita bahasnya di situ ya. Opening, teman-teman kalau mau belajar dimulai, cara yang paling mudah adalah di opening. Pertama, dalam membuat storytelling, yang paling mudah adalah di opening. Di opening ini adalah apa? Teman-teman harus berani, harus bisa memunculkan rasa penasaran. Ketika pertama orang itu baca, dia akan penasaran ingin baca ke paragraf selanjutnya. Jadi, saran saya adalah ketika pertama teman-teman membuat, storytelling, pastikan dulu, tema-temanya ya, dibuat note dulu, apakah nanti yang pertama ini untuk apa. Itu kalau masih belajar, tapi insya Allah nanti kalau teman-teman udah biasa, ketika pertama udah ngetik, akan ngalir sendiri, oh lanjutannya seperti ini, gitu. Nah, harus bisa juga membuat kalau teman-teman mau pakai judul, judulnya yang menarik gitu. Judulnya apa? Biasanya gini, saya pernah cerita tentang anak saya gitu ya. Judulnya cuma tentang anak, tapi saya cerita di situ tentang bagaimana merasakan saya mendapat ilmu di sekolah 7 perempuan tentang anak gitu. Ya, itu saya sampaikan di situ. Jadi kita buat dulu judulnya. Kalau judul yang berikutnya adalah bonus, teman-teman bisa buat gini loh. Untuk Muslimpreneurship ya, saya kasih contoh sambil praktek ya langsung. Bonusnya seperti ini. eh, Banjir ilmu gitu. Banjir ilmu gitu ya. Banjir ilmu itu apa? Nah, teman-teman bisa sampaikan di situ tentang Muslimpreneurship. Nggak sangka, gini, awalnya sih saya daftar sekolah online Muslimpreneurship ini karena saya pengen tahu tentang belajar bisnis syariah itu seperti apa. Gitu kan, bisa awalnya seperti itu. Tapi nggak taunya setelah saya daftar, saya belajar 2 bulan di sekolah online Muslimpreneurship. Ternyata dapat mentoring yang berlebih, rezekinya mentoring tanpa batas. Nah, mentoring ini apa aja sih yang didapat? Mentoring, ada yang mentoring tentang parenting, ada yang mentoring uh, apa namanya kajian-kajian gitu kan ya. Dan tentunya ada mentoring bisnis, gimana caranya kita menjalankan bisnis online gitu. Ada juga tambahan tentang Facebook marketing, Instagram. Wah, Masya Allah banyak banget nih ini bonus-bonusnya. Dan ini kalau saya rasa ternyata bayar 300.000 itu murah banget. Soalnya apa? Kalau kita belajar di Facebook marketing, pasti bayar minimal 99.000 deh gitu ya. Belajar lagi Instagram, bayar lagi 99.000. Misalnya paling murah itu 99.000. Terus kemudian teman-teman belajar lagi cover selling 99.000. Di total-total teman-teman belajar lagi bonusnya itu sekian gitu. Nah, itu teman-teman bisa ceritakan pengalaman teman-teman. Nah, teman-teman sini kan semua sudah merasakan. Eh, Apakah beruntung banget? Teman-teman merasa beruntung banget nggak sih ada di sekolah online Muslimpreneurship ini? Beruntung banget apa enggak gitu? Kalau beruntung banget ya kita ngajak orang untuk mendapatkan keberuntungan gitu aja. Nah, dengan cara apa ya? Bercerita tentang storytelling. Nah, itu yang mulanya ya, yang mulai ya ini ya teman-teman yang di Facebook, selamat bergabung juga teman-teman semua. Mudah-mudahan ilmunya berkah bermanfaat ya buat kita semua. Nah, di opening yang tadi teman-teman saya sampaikan harus mau bisa menimbulkan rasa ya, menimbulkan rasa bagaimana tuh dengan kita menyampaikan itu bisa menarik perhatian orang. Dia akan terus belajar. Kemudian yang saya mau percepat dulu, nanti saya kasih lihat slide-nya ya. Yang kedua adalah middle. Middle ini adalah bagian yang terpenting di storytelling. Middle, oke, kalau baiknya kayaknya saya screen aja biar teman-teman lebih jelas ya. Izin sebentar. Nah, ini ya teman-teman. Ya, dalam dunia marketing, teman-teman bisa lihat ya, di antara promosi yang paling menjual adalah dengan storytelling. Banyak kita lihat di luar sana iklan-iklan, kalau yang kita dibaca itu ternyata storytelling, pasti kita kebawa emosi. Teman-teman mungkin merasa juga gitu. Iklan TV, iklan mobil, merasa pasti kebawa emosinya gitu kan. Terus banyak lah iklan-iklan yang lain-lain ya, iklan iklan sampo, iklan sabun mandi gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang kita juga sampai ke bawah emosi. Apalagi iklan Indomie ya. Ya, ujungnya dia juga kan gitu. Ujungnya Indomie nih katanya gitu kan. Ada juga lah banyak yang merasakan seperti itu gitu. Nah, kemudian
Pernah nggak lihat iklan Ramayana? Ada yang pernah lihat iklan Ramayana atau iklan Ultramilk? Nah, ini kita lihat dulu ya. Bapak nggak puasa dulu deh hari ini. Kita saksikan ya. Suamimu mana? Nggak sahur. Terus bapakmu? Bangunin sana. Pandi! Ayo puasa. Kan lapar. Ya, kamu ke belakang ya. Ajarin anakmu puasa. Banyak amat. Sekalian buat lebaran. Tarawih. Ya, Bu. Bapakmu mana? Ajakin sekalian tarawih. Bapakmu belum punya udah baju lebaran. Kamu nggak berani. Sejak Ibu tinggal di rumah, hidup kita berubah. Kita bawa aja deh Ibu. Yakin? Iya deh. Kamu yang ngomong ya. Aku nggak tega. Bu, kita pergi yuk. Kemana? Kita mau kemana? Ini siapa? Bapak sudah lama gak ada, Bu. Izinkan sang waktu. Ingatan Ibu terhenti saat Bapak meninggal Ramadan tahun lalu. Sejak itu buat Ibu tiap hari adalah Ramadan. Bapak mau puasa dulu deh hari ini. Kan lapar, Bu. Ajarin anakmu puasa. Lebaran apaan Pak? Oh, nggak apa-apa. Tarawih. Iya Bu. Bu, datang lagi. Yang sejauh di antara semua nada dunia, aku cemas gelap datang kembali. Hilangkan semua, jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. Karena itu keren. Nah, teman-teman lihat ya di situ ya. Kebahayut nggak? Kira-kira teman-teman ada yang terhanyut nggak ke bawah perasaan? Saya sih. Pada akhirnya kita merasa ya bener ya. Poin ya itu makanya saya juga sama. Jadi gini, saya suka iklan itu yang membuat saya belajar storytelling. Ternyata ke bawah arus gitu. Padahal sih cuma begitu aja ya, tapi begitu terakhirnya ujungnya, ya teman-teman ujungnya inget ya tadi insight-nya, jangan pernah putus membahagiakan orang yang kita cintai. Nah, bismillah ya teman-teman, itu keren banget kan iklan, saya suka banget. Nah, itu ambil insight-nya, jangan pernah putus membahagiakan orang yang kita cintai. Yuk kita sama-sama dengan storytelling ini, dengan apa yang kita sampaikan, kita niatkan juga berbagi ya untuk orang-orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan, nah inilah yang saya bagi, yang ilmu yang Allah titipkan ke saya yang bisa saya sampaikan ya ini. Ya, keren banget kan teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Itu bagus banget. Itu bagus banget dan kemudian ini satu lagi. Awali kegiatanmu tentunya dengan yang bermanfaat. Menolak bukan salah. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Jangan pernah takut
gagal. Kembali bangkit dengan segelas susu. Bagus ya. Tahu nggak teman-teman? Selalu ada satu pesan moral di dalamnya, ya kan? Ya kan? Harus selalu semangat, kan gitu. Nah, ini adalah bentuk dalam satu struktur yang tadi storytelling saya sampaikan dengan 3 tadi, itu di dalamnya itu ada pesan moral di dalamnya. Nah, usahakan teman-teman bila setiap membuat storytelling itu membuat hanyut orang dan kemudian bisa memberikan satu insight kepada orang lain ya. Satu pesan aja. Jadi ketika kita membuat storytelling, kita sudah siap-siap apa yang ingin kita sampaikan ke mereka di ending, di kesimpulan, di endingnya ya, di endingnya. Nah, itu di closing. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan itu masih baru di mana, dimulai ya, dimulai di opening. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, nanti teman-teman akan saya bagikan ya, biar bisa dipelajari ulang, tapi kalau untuk video nanti teman-teman bisa saya kasih ya, saya share di grup ya. Nah, inilah, jadi memang karena kita ini adalah kenapa dengan storytelling gitu. Storytelling kalau kita sampaikan, maka dia akan membangun koneksi, interaksi antara kita dengan si calon pembeli. Kalau dengan misalnya kalau teman-teman cuma berjualan seperti promosi, tentunya yang interaksi adalah calon pembeli ya. Beda dengan storytelling. Kalau storytelling teman-teman posting di Facebook pasti akan ada komentar di bawahnya. Entah itu apa, hanya perasaannya atau seperti apa. Dan itu akan ada interaksi. Maka ketika sudah ada interaksi, teman-teman sudah mulai membangun paling mudah kalau sudah orang-orang sudah terbawa dengan feel-nya ya, maka teman-teman mudah banget untuk mendapatkan closing ya. Nah, ini ya tadi ya saya sampaikan itu yang tadi film tontonan yang tadi kita sampaikan adalah itu dia mempunyai opening, middle, dan closing. Openingnya kalau di Ramayana tadi apa? Openingnya adalah dia bercerita tentang sebenarnya bapaknya udah nggak ada kan gitu. Tapi ibunya tuh merasa masih ingat terus gitu. Nah, kita membuat openingnya itu menarik. Teman-teman kalau tadi pertama ini apa sih gitu kan? Kayak ikan lebaran kan tadinya gitu kayak oh mau beli baju kali pikirnya kan gitu ya. Padahal di dalamnya kan masih di middle-nya tuh mulai yang teman-teman menurut teman-teman coba aja di chat. Yang merasa terbawa arus kita itu tadi di mana? Di tengahnya, di middle-nya gitu. Kalau yang di iklan tadi ya Ultramilk itu di mana gitu. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan di mana teman-teman ingin memainkan rasa. Memainkan rasanya di mana? Di opening. Kalau opening sebaiknya adalah membuat yang bikin orang jadi makin penasaran untuk mengikuti lanjutan narasi kita. Ya. Nah, ini bagaimananya? Pokoknya kalau kita udah bisa bikin orang terhanyut sama tulisan kita, itu paling jos banget tuh storytelling-nya gitu ya. Nah, cara yang paling mudah adalah yang di opening yang tadi saya sampaikan ya. Karena kita memunculkan rasa penasaran. Begitu ya teman-teman. Saya makin lanjut nggak nih? Lanjut? Lanjut ya. Nah, bagaimana di middle ini bagaimana? Kalau di bagian middle ini adalah kita memunculkan rasa emosi. Nah, ketika di middle, di bagian ini, di middle ini, teman-teman ketika sudah mulai, mereka pertama baca, datar, naik emosinya tinggi, kemudian di situ teman-teman bagaimana merasakan menyentuh perasaan audiens itu. Nah, itu ya. Nah, ini ada poin-poin yang harus diperhatikan dalam membuat storytelling ya. Yang pertama ya harus menunjukkan sisi kepribadian kita. Contohnya gini, saya ketika saya membuat storytelling, pasti saya memunculkan sebagai saya atau saya bercerita tentang orang lain yang teman-teman ya atau alumni bisa dengan memberi testimoni. Jadi kita bercerita dulu. Kalau kita semakin sering membuat storytelling, orang akan melihat kepribadian kita. Oh, ini orangnya misalnya suka humor. Oh, orang ini misalnya dia sukanya hatinya itu suka menuntut. Pokoknya teman-teman ketika melihat storytelling, teman-teman akan memperhatikan, oh dia jualannya ini gitu kan. Tapi nggak kelihatan gitu, pelan-pelan nggak kelihatan. Nah itu yang kita harus memunculkan sisi personality kita, diri kita itu seperti apa.
Baiknya kalau teman-teman, saat ini kan mungkin teman-teman sudah mulai yang mendapatkan ilmu dari Pak Rizko dan guru-guru kita yang lain tuh tentang personal branding ya di Facebook. Gimana mau naikinnya personal branding kita ya dengan storytelling gitu. Contohnya hari ini, teman-teman kalau teman-teman kayak gini di-share gitu ya, saya mendapatkan mentoring gitu ya. Artinya teman-teman tuh sebagai, oh ini orang haus ilmu gitu. Dia suka belajar, akan ketemu ciri khasnya. Oh dia orang haus ilmu, suka belajar gitu. Nah, ada juga orang yang ketika dia postingnya tentang goesan, goes terus ya. Wah, goesan gitu ya. Oh, nih orang suka olahraga gitu kan. Mas Aini ya. Oh, orang orang ini orang suka olahraga. Teman-teman kalau ketika lihat kayak gitu teman-teman jadikan dia target market. Oh, nanti kalau kayak gini nih saya mau jual alat olahraga nih ke beliau gitu, ke Mas Aidiva nih gitu. Caranya gitu sebenarnya mudah. Itu sebenarnya cara kita menarik sasaran juga gitu. Kalau kita dengan storytelling kita lihat dulu kan teman-teman banyak ya. Kita berteman di Facebook tidak harus milih dengan siapa, dengan yang pebisnis lain boleh, tapi kita bisa lihat akun dia. Dia postingnya tentang apa gitu. Nah, dari situ kita lihat kepribadiannya. Atau kalau dia postingnya cuma jualan aja, ya dia begitu-gitu aja. Kita kan pasti males mau nawarin juga gitu kan. Gitu. Nah, yang kedua nih harus menunjukkan latar belakang kita. Latar belakang kita seperti apa? Misalnya, latar belakang itu bisa dilihat dari tentang pengalaman hidup. Misalnya nih, saya pernah lihat tulisan Mami Welly yang tentang cerita tentang anak ya, anak Parisko ya. Fokusnya mengirim foto anak, terus kemudian bercerita. Nah itu, orang ketika melihat kayak itu, melihat latar belakang, oh nih orang suka main dengan anaknya, sayang penyayang gitu kan kelihatan dari situ. Jadi teman-teman, ada juga yang sekarang mungkin lagi hobinya tanaman nih, banyak nih yang postingnya tentang dia postingin tanaman terus gitu ya. Nah, itu dia, oh dia seperti itu. Akhirnya orang kita kita si audiens sih, kita merasa ngelihat dia. Banyak loh teman-teman yang orang lain juga yang misalnya jual produk tapi dengan storytelling, kita semakin ngelihat punya dia, kita bisa gini loh. Teman-teman bisa belajarnya banyak kalau storytelling, bukan hanya dengan saya aja. Kalau teman-teman sudah belajar ini, maka teman-teman nanti ketika baca postingan orang, oh dia storytelling, kita perhatiin caranya. Oh, kita perhatikan postingan dia kayak gini gitu kan. Teman-teman bisa kok lihat juga punya Kang Dewa ya. Kalau Kang Dewa kan udah guru kita ya gitu. Nah, kemudian harus membuat narasi cerita. Narasi cerita inilah yang teman-teman yang tadi dengan struktur tadi, teman-teman sebelum bercerita tuh udah pikir dulu nih, bikin apa ya? Posting apa ya gitu. Oh, mau saya hari ini mau postingnya tentang ini aja deh, tentang uh, Asatij. Kan kita misalnya nih, kita dari besok nih Selasa ya, ada uh, Randy Saputra ya yang akan besok belajar memberikan materi. Nah, itu bisa teman-teman posting. Udah mulai siap-siap tuh dengan apa postingannya Mas Randy Saputra itu apa nih yang Ustadz mau sampaikan gitu. Itu buat narasi. Nah, narasinya ini jangan buat datar-datar aja. Sebisa-bisa mungkin ya adalah ada rasa-rasa emosionalnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kayaknya kecepatan ya saya ya. Saya tuh gimana ya? Saya tuh kalau bicaranya pelan-pelan saya nggak bisa gitu. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya teman-teman ya. Ketika teman-teman membuat tadi ya storytelling, pertama kan kita opening di sini, openingnya ya. Ya, ini ada dicoret-coret nih. Opening di sini, teman-teman, ketika opening di sini, teman-teman itu mulai bercerita biasalah openingnya menarik. Ketika sudah menarik, teman-teman di sini di titik ini bikin tarik orang, bikin penasaran. Naikin pelan-pelan, naikin terus sampai ke bawah emosionalnya. Bisa di sini satu paragraf. Satu paragraf aja, Mas Aidiva ya, jangan terlalu banyak gitu. Tapi menarik ya, panjang satu paragraf tapi agak panjang nggak apa-apa. Kemudian sampai di sini naik sampai di kalimat narasi. Mereka sudah terbawa emosinya. Ini area emosinya di sini. Kalau teman-teman bisa nariknya sampai ke sini, dia sudah merasakan ada di sini, closingnya gampang. Tapi yang di sini, krusialnya ada di sini. Teman-teman merasa naik dari sini terus ada di sini. Ya ini dia, menentukan ada di sini.
Nah, ketika teman-teman sampai di sini, maka teman-teman kan menuju ke resolusinya ya, endingnya promosi kita seperti apa, kita ingin mempromosinya seperti apa. Mulai di sini, turun, 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 baru jadi resolusi. Nah ini, jangan lupa teman-teman kasih pesan moral ya, baik itu apa aja, kayak tadi ya, kayak tadi kan ada yang di Ramayana, di iklan Ultramilk itu ada kan, jangan pernah berhenti semangat kalau di Ultramilk, terus kalau di Ramayana tuh jangan berhenti mencintai ya, mencintai orang yang kita membahagiakan orang yang kita cintai. Itu teman-teman kasih di sini. Clue-nya ada di sini. Di sini. Sebelum mereka turun sampai ke sini, kasih dulu pesan moralnya ada di sini. Ya. Gitu. Nah, ini yang terakhir adalah struktur yang terakhir adalah yang di bagian dengan closing ya, closing. Ini adalah bagian yang mudah karena apa? Orang kalau sudah masuk merasa emosinya naik gitu ya, terus kemudian teman-teman dia merasa oh audiens itu udah kebawa emosinya. Dia akan percaya sama kita, apalagi teman-teman cerita tentang pengalaman ya. Dia percaya, maka dia akan interaksi, akan nanya. Nah, bisa apa aja nih cerita kalau yang kita munculin? Bisa juga dengan social proof ya, bukti-bukti ya. Ketika kita menyampaikan bukti, orang tuh kayak penasaran gitu. Ih, kayak gimana sih gitu kan? Kayak saya pernah ya, saya bikin abon rendang tuh saya posting kan social proof bukti gitu kan, bukti orang testimoni. Akhirnya orang penasaran pada nanya, emang kayak gimana sih gitu kan? Emang gimana sih? Nah, itu penasaran. Kita menariknya dengan storytelling gitu. Cerita konsumen itu, testimoni orang itu bisa jadi narik orang itu kan makin penasaran dengan ini kita. Nanti akan saya kasih contohnya ya. Nah, nanti saya kasih contohnya terus kemudian. Nah, ini contohnya nih ya. Ini ini buat SOMP ya. Ini yang waktu yang postingan lalu. Jadi gini, ketika ada orang japri saya, WhatsApp saya, terus Bunda saya mau minta bantuan ingin daftar sekolah 7 perempuan ya. Karena ini orang sudah masuk ke 7 perempuan. Saya post, saya screenshot. Nah, teman-teman, kalau dapat yang kayak gini-gini itu di screenshot ya, terus di save. Itu bisa kepake kapan aja. Jangan langsung di clear chat gitu. Pokoknya yang bisa menarik kita buat iklan ya udah screenshot masukin biar aman ya kalau saya masukinnya ke email gitu ya supaya nyarinya gampang gitu ya. Bikin postingan kayak gini. Nah, kemudian kalau yang ini adalah kayak mentoring ya. Nah, ini kemarin kita belajar tentang apa? Tapi di sini ada 300.000-nya. Contohnya kayak gitu ya. Ini banyak lagi lah contoh-contoh kalau di Facebook saya, teman-teman bisa lihat. Nah ini, saya mau kasih contoh teman-teman. Ini sebenarnya dia video iklan. Sebenarnya ini bisa kalau dibikin mau jadi storytelling. Bunda Sri Nurjana nih ya, anaknya ini ya. Bunda Sri Nurjana nanti mungkin anaknya diasah Bun. Atau gini, Bunda bikin cerita dulu, kemudian anaknya biar berlatih ya. Nah ini contohnya nih. Setiap hari kakak minum ini agar daya tahan tubuh kuat. Cara minumnya mudah kok. Tinggal teteskan hijrah propolis ke dalam air. Lalu aduk. Nah, perhatikan deh. Oke, bismillah dan minum. Nah, ini Bunda Sri Nurjana, mungkin Bunda Sri Nurjana nonton di Facebook atau di Zoom nih, saya belum lihat ya. Ini bisa nanti diarahkan, apa sih itu hijrah propolis? Nah, teman-teman nih yang mau jualan produk, kan kemarin saya di grup Masterpreneur nanya ya, teman-teman pengennya produk apa? Pilih 3 gitu kan. Nah, nanti kita mulai belajar. Kita akan setelah ini saya akan coba belajar masuk di kelas masing-masingnya, Masterpreneur 1, 2, Amazing Hijrah Propolis, kemudian di Manggala juga, saya mau lihat teman-teman setelah belajar ini, apakah teman-teman itu sudah mulai bisa terlatih ya, gitu. Karena saya harus mengasah teman-teman supaya apa? Makin terasa tuh teman-teman jualan nggak pakai ngeluh lagi, gitu. Gampang banget, nggak usah pakai hard selling. Terus gimana Bun?
Video kalau bisa bikinnya jangan sampai panjang ya, kira-kira ya, 30 menit. Kalau mau di WhatsApp story kan cuma ya bisa 30 detik lah, 30 menit jadinya. 30 detik aja ya, 29, 30 detik itu bisa Bunda, kalau dibikin, mau detil ya, misalnya gini, ini kan pertama, kemudian bikin lagi tentang knowledge ya, knowledge-nya itu dibikin dengan narasi gitu ya, dengan narasi gitu. Ya kalau Afwan Bunda izin konsul. Iya, hasil DSC kalau dominan memang pengennya buru-buru closing. Heeh. Nah, ini makanya perlunya kita belajar storytelling ini buat semua jenis ya. DISC, dominan. Dominan itu dia maunya nggak mau bawa perasaan, maksudnya pengen buru-buru aja lah gitu, pengen cepet gitu kan ya, gitu. Paham, makanya saya nanti yang teman-teman yang belum DSC, nanti kita DSC, semuanya sama, saya berikan fasilitasnya buat teman-teman semua. Ini juga bagus loh teman-teman yang tadi ini ya. Nih. Kakak mau ngasih tahu nih kalau tidak ada polis ini berkuat, jadi lepas ribuan asli dari Indonesia yang bebas polusi. Tidak berkonsumsi dan ingat selama kita untuk kesehatan kita. Yuk minum. Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pinter banget anaknya ini gitu. Ini harus diasah nih Bunda nih. Anaknya harus diasah nih. Nah ini ya teman-teman, gimana caranya kalau melatih ya ini ya. Nah, ini ya. Saya sampai di sini saya stop screen dulu, nanti saya akan share yang tadi ya. Saya mau tanya dulu teman-teman, mau lihat dulu apakah teman-teman ada yang mau tanya. Kita langsung aja tanya jawab ya, biar waktunya panjang. 24/3 masih banyak waktunya supaya bisa teman-teman langsung tanya jawab dan kemudian bertanya langsung ingin bagaimana seperti apa gitu ya yang sudah paham gitu ya. Ini Bunda Dewi contohnya nonton storytelling. Storytelling Mbak Bun gampang bisa lihat di Facebook saya tadi banyak ya. Saya mulai dari produk apa aja ada di situ semua. Saya mulainya saya selalu pakai storytelling. Sedikit sekali yang hard selling dan saya merasa ketika saya biasa storytelling, ketika saya hard selling orang yang nggak banyak gitu. Karena apa? Ya beda. Artinya orang sudah mengenal personal branding saya dengan cerita, kemudian ketika saya rubah dengan hard selling, orang tuh merasa kaget kayaknya gitu ya. Nah, apa sih gitu dijual gitu. Malah interaksinya dikit dan itu saya merasakan. Makanya saya kembali lagi kadang-kadang saya dari sekian storytelling kemudian saya hard selling-nya. Jadi biasakan saya gini, kalau sudah lebih dari 5 storytelling baru saya hard selling. Biasanya kan gitu. Saya punya rumus begini, 5 storytelling, 1 hard selling. Kalau saya punya rumus seperti itu. Tapi banyak kan saya ketika sudah banyak storytelling, saya sesekali aja untuk hard selling-nya dan ternyata ketika hard selling kalau interaksinya dikit, dikit banget dan itu saya merasakan kok gitu. Mungkin teman-teman bisa cerita ya, mungkin pengalaman masing-masing ya. Iya, Bunda Dewi ya, nanti kita lihat apa itunya. Ayo ada yang bertanya lagi nggak? Silakan. Bunda Refni, izin konsul ya, saya hasil tes DISC-nya saya kemarin itu dominan Bun. Kalau saya posting ngerasa malu karena bawa-bawa emosi atau perasaan juga bisa bikin orang penasaran gimana caranya ya Bun. Saya posting ngerasa malu kalau bawa-bawa emosi. Oh, nggak apa-apa, justru kalau misalnya gini, teman-teman pernah nggak saya sampaikan, teman-teman bikin fanpage ya, kalau bikin fanpage itu kemudian dikelola, kemudian dibikin juga dengan storytelling. Nah, itu bisa juga. Jadi, kalau teman-teman merasa malu, ya nggak bisa perasaan, itu emang kita gini, harus mengasah, harus mengasah diri kita. Jadi bukan karena dominan terus kalau nggak bisa bawa perasaan, enggak. Semua bisa, semua bisa, gitu. Semua bisa, semua tipe karakter apapun bisa. Nah, kenapa saya ajarkan storytelling? Karena banyak orang yang tipenya compliance dan steadiness ini bukan orang yang bisa secara offline ya, secara offline dia nggak bisa bercerita mempromosikan karena mereka mungkin bertemu dengan orang aja tuh agak-agak gimana ya,
agak takut gitu kan, apa nggak lancar lah ngomongnya gitu. Nah, salah solusinya adalah ya dengan storytelling gitu loh. Storytelling tuh teman-teman jadi bisa terbantukan, banyak terbantukan gitu. Nah, 5 storytelling baru 1 hard selling ya, teman-teman. Nah, kemudian Bunda Sri Nurjana anaknya diasah Bun ya. Bunda juga nih mulai belajar storytelling Bun, diasah, kemudian diperkuat ya storytellingnya kalau saya lihat Bunda udah bisa diasah terus gitu ya. Dari Pak Andi Umar ya, Bunda saya baru jualan SOMP batch 6, tapi pakai cara copy paste dari Instagram Musikfrenesik. Boleh nggak tuh Bunda? Jadi gini, kalau untuk yang masih belum paham tentang storytelling kan tentunya masih bisa silakan ya mau copy paste boleh gitu, itu nggak apa-apa. Boleh-boleh aja Pak, boleh ya. Hanya ini saya ajarkan teman-teman supaya bisa bercerita, tentunya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Storytelling itu yang paling menarik adalah ketika menceritakan pengalaman di kita sendiri. Dengan namanya social proof ya. Social proof itu ada buktinya. Buktinya adalah saya gitu. Social proof itu buktinya saya yang merasakan gitu loh. Jadi kalau teman-teman merasakan bermanfaatan ya disampaikan dan dengan storytelling itu. Closing-nya bisa daftar ke SOMP batch 6 gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman kalau kemarin kan masih kita semangat ya, daftar sekolah online apprenticeship dapat bonus toko online kan gitu kayaknya ya. Kalau sekarang ya teman-teman mulai dengan storytelling yang ini, yang benefit lainnya gitu. Pertanyaan dari Bunda Raslina Rauf, gimana bisa punya banyak ide untuk storytelling? Nah, ini adalah gini, teman-teman kalau teman-teman sering dengar kalau storytelling itu teman-teman harus nonton, kalau yang masih suka nonton TV ya, itu sering lihat iklan. Lihat, pelajari, oh dia bikin iklannya kayak gini. Terus di YouTube juga kan suka ada iklan. Oh kayak gini gitu dia. Teman-teman lihat alurnya dulu, strukturnya, bener nggak? Dia bikinnya 3. Oh ada opening, middle, dan closing gitu kan. Terus kemudian kalau pengen belajar storytelling punya dapat ide, itu teman-teman gini, misalnya teman-teman mau bikin tentang apa? Tentang produk, gitu. Tentang produk apa? OSB gitu ya. Pelajari dulu apa yang teman-teman mau sampaikan gitu. Kalau misalnya teman-teman menyampaikan testimoni, artinya teman-teman mempelajari dulu bahannya apa yang membuat anak itu kok tiba-tiba bisa menjadi cerdas ya. Oh, daun pegagan ada di OSB. Khasiat dari daun pegagan juga disampaikan. Itu jadi storytelling itu bisa menjadi copywriting juga sebenarnya, tapi bedanya dengan pasti ada. Kalau storytelling itu halus nggak kelihatan kalau dia tuh mau jualan, bisa kelihatannya seperti ini. Dia tidak mengajak ya. Kalau copywriting itu kan ada call to action ya. Call to action-nya mengajak ya. Ayo dong berangkat gitu. Kayak yang tadi tuh Bunda Nurjana anaknya, yuk, yuk, yuk gitu kan. Itu copywriting sebenarnya videonya, storytelling-nya, tapi hard selling dia gitu loh, Bun. Gitu ya. Nah, Bunda, makannya apaan sih? Bicaranya lancar banget. Jadi, saya kalau diginiin saya jadi malu ya. Saya tuh pengen kayak Mami Welly kalau ngomong pelan, pelan. Tapi saya nggak bisa kalau saya ngomong pelan ngeblank semua hilang. Gimana jadinya dong? Teman-teman sukanya apa adanya? Apa gimana nih? Ya gitu. Artinya gini sih. Mungkin teman-teman bukan bicara yang lancar ya, karena banyak berlatih ya. Kayak Mas Sabtu Hari lah, teman-teman kalau lihat bicara gini deh, teman-teman kalau ikut Zoom, Mas Sabtu Hari dengan Mas Reza Rendy. Pasti kan beda kan, kalau Mas Reza ini kan lembut ya kan, ya itu asatis kita juga beda-beda karakternya. Kalau kalau gini loh, kalau Mas Reza ini kita, aduh hatinya kita ya kayak dirobek-robek gitu. Tapi kalau ngelihat teman-teman belajar dengan Mas Sabtu Ari, pasti teman-teman sama energinya gitu. Jadi semangat gitu kan. Ya, ya gitu. Karena gini, beliau guru saya terinspirasi dengan cara ketika dulu saya orangnya pendiam gitu kan, saya pendiam. Terus kemudian saya gini, saya harus bisa ketika saya mempelajari, jati diri ya, jati diri yang kemarin Bunda, Miss Hidayah sampaikan, orang sensing itu banyak peluang, sering menerima peluang. Kenapa saya kok nggak menjadi diri saya sendiri gitu kan, makanya saya merubah. Saya ketemu Miss Hidayah itu kemarin saya sempat ngobrol juga, saya ketemu Miss Hidayah itu tahun 2015.
2016 ya, gitu, 2015 atau 16 lah gitu. Saya ketemu, saya makan bareng, kita bisa ada acara di salah satu sekolah, misalnya dari bawa acara, kemudian kita siang makan bareng. Nah, di situ saya kalau sensing ekstrovert seperti ini, jadi harus mau keluar dari jati diri, menunjukkan jati diri. Dan sejak itu saya belajar, dan belajarnya saya mencari orang yang bersemangat, karena saya tipe orang sensing harus bersemangat, memang tipenya begini. Nah, karena saya sensing semangat ini, makanya saya mencari orang-orang yang bersemangat, guru-guru yang bersemangat, dan saya belajar dari beliau. Saya suka melihat postingan Mas Sabtuari ya. Kalau cara postingnya itu beliau itu bercerita dulu, baru di ujungnya ya ada kesimpulan, ada insight-nya, pasti ada sama. Dan itu saya belajar dari situ. Nah, kalau teman-teman mau belajar ya, teman-teman itu kalau mau belajar, teman-teman harus merasa butuhnya untuk apa? Ya ya gitu, kalau teman-teman merasa butuh pasti dikejar gitu ilmunya gitu ya. Dan pasti juga ya teman-teman, kalau teman-teman udah mulai belajar, pasti teman-teman pengen praktek. Dan kalau udah belajar storytelling sekali, ketagihan. Ya kita mulai ya nanti di kelas ya kita belajar ya. Ini kan preview-nya apa namanya? Masih preview karena nanti kita akan belajar tentang gimana sih caranya Bun storytelling pakai video gitu. Teman-teman ini udah pada jago nih kayaknya bikin video. Kemudian nanti saya mau sampaikan ke teman-teman, yuk kita sama-sama belajar gitu. Kita praktekin storytelling ini gitu. Sekarang gini deh, teman-teman coba saya minta di chat yang sudah siap praktek, saya minta di chat aja cerita tentang satu storytelling aja. Storytelling yang teman-teman mungkin bisa sampaikan, yang sudah punya storytelling. Kalau kemarin-kemarin di grup Manggala belajar storytelling itu saya kasih tahu tentang Muslimpreneurship, dan kemudian saya kasih contoh, lihat aja di Facebook karena saya pasti posting di Facebook, dan alhamdulillahnya sih sudah mulai pada bisa semua nih. Karena apa? Contek dulu, kemudian caranya gini teman-teman, kita kalau mau belajar copy paste dulu punya orang, kemudian kita rubah kata-katanya sedikit gitu. Bunda bisa dicontohkan langsung nggak, Bunda, cara mengaplikasikan storytelling dan menawarkan SOMP? Iya, saya di Facebook saya buka ya. Saya perlihatkan di Facebook sebentar. Share screen ya. Nah ini, loh kok ada saya lagi? bukan ini. Oh iya, kita Facebook ya. Nah ini ya, ini Facebook saya. Nah kita lihat ya, kita lihat ke bawah. Saya selain mentoring juga saya konsultan umroh haji, dan kemudian saya juga ada usaha kusen UPVC. Dan ini saya pakai, nah jadi ini contoh yang hari ini, yang ini Bunda Ida nih, Bunda Ida kopi ya, Bunda Ida kopi. Nah, ini teman-teman, terlihat nggak ya? Di chat boleh ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini. Nih, alhamdulillah, saya kasih postingan gini. Ini storytelling ya. Alhamdulillah, kabar gembira bagi yang kemarin tertinggal ikut sekolah online. Ya. Nih, saya sampaikan. Gini ya. Kisi ke sini. Nah, kita bedanya dengan copywriting adalah gini, di sini. Kalau di storytelling itu, dan nomor WA yang digunakan untuk belajar ya, lalu di
ini apa ini? Enggak, ini. Jadi salah itu kliknya. Jadi seperti itulah ini ya. Bentar. Yang lainnya lagi contohnya adalah kayak saya biasa copywriting storytelling sendirian, tapi kalau saya nyontek punya orang, itu saya suka nggak dapet feel. Nah, biasanya kita nggak ada feel-nya, tapi kalau kita nyontek, kita bikin sendiri, kita tuh merasakan ada feel-nya. Jadi teman-teman kalau saran saya, ya udah ini aja, belajar apa namanya, sendiri aja, nggak usah nyontek-nyontek dulu. Kalau mau nyontek juga nggak apa-apa, tapi teman-teman usahakan nyonteknya itu dengan apa, dengan cara ya ini, ya teman-teman nah ini. Ini kan cerita nih, teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini cerita nih. Ceritanya gini. Alhamdulillah kemarin dapat 2 bonus ilmu. Yang pertama dari Ustadz Benri, kemudian dapat dari nah, ini kan saya cerita dulu nih, kemudian lanjutnya malam kelas materi bersama guru kita Mas Sabtuari, ya kan? Nah, kan kemarin banyak tuh ada 11, saya nggak mau posting 11-nya, tapi saya nggak nyarinya satu nih. Salah satunya menolak keburukan. Karena saya ingin share sesuatu gitu ya. Nah, sambil menyampaikan sholawat mubrom gitu loh. Jadi gini kita cari cerita di sini. Jadi ujungnya itu sebenarnya gini. Di sini saya memperkenalkan sekolah online Muslimpreneurship. Gurunya ada Mas Sabtuari. Gitu intinya sebenarnya. Tapi intinya tuh di dalamnya kita ada clue-nya adalah mendoakan banyak kebaikan kepada orang lain kan gitu ya. Itu. Kemudian ini ada insight-nya itu satu di situ. Nah, kemudian di sini saya cerita lagi di bawahnya gitu kan, saya cerita lagi, oh iya dan ini adalah kegiatan belajar di batch 5 ya gitu, insya Allah akan dibuka pendaftaran batch 6. Ini kan udah berapa hari yang lalu tuh gitu ya. Nah ini, bayar sekali, teman-teman ya, bayar sekali, apa namanya, bayar sekali tuh saya baca tuh, materinya sabrak-abrek tambah lagi bonusnya mentoring. Wah, pokoknya luber deh. Nah ini yang kayak gini apa aja gitu kan, gitu ya. Banyak lagi di sini teman-teman bisa lihat contek-contek aja, contek-contek di tempat saya gitu ya. Kalau contek, tapi kalau misalnya teman-teman sudah mulai belajar sendiri apa tentang tekniknya gitu, praktekin gitu ya. Praktekin ini saya mau ngasih lihat yang mana yang ini nih. Nah, ini MP Store yang kemarin yang tadi sekolah online ya. Ini saya mau memperkenalkan MP Store. Teman-teman saya mau sampaikan ya, MP Store kalau teman-teman nanti gini, sekolah online batch 6 tidak ada bonus MP Store, tapi teman-teman bisa memasarkan MP Store. Kalau yang sekolah siswanya sudah daftar di sekolah online, kemudian belum punya MP Store, dia mau daftar MP Store, dia membayar 100.000, teman-teman ujung 30.000. Ya, ini ada paham ya? Ketika teman-teman alumni yang batch 1 sampai batch 5 yang kemarin belum punya aktivasi kan, kalau mereka mau aktivasi, beli MP Store itu 100.000, teman-teman dapat ujronya 30.000. Gimana kalau untuk orang non muslim di non alumni ya, di luar alumni mereka mau beli store-nya aja bisa. Bayarnya berapa? 200.000. Dia cuma mau MPS belajar sekolah online, tapi nanti pasti dia merasa rugi. Pasti dia akan daftar. Nah, kalau saran saya yang daftar batch 6 tawarin langsung. Teman-teman kan jualan batch 6 nih, sekarang mempromosikan. Langsung sampaikan. Karena apa? Nggak sekalian aja daftar MP Store-nya bayar 100.000 gitu loh. Karena nanti ada mentornya banyak gitu kan. Kalau mereka daftar kan teman-teman dapat ujronya 90 tambah 30.000.
Tapi kalau teman-teman nggak nawarin, ketika dia sudah daftar SOMP, dia daftar sendiri buat MP Store-nya, ya dia daftarin sendiri buat komisi dia kan gitu ya. Gitu. Jadi ambil semua peluang kesempatan ya. Ambil di mana ada peluang ambil aja gitu. Kalau yang dia mau bayarnya beli sendiri nggak mau SOMP ya bayarnya 200.000, teman-temannya 60.000 ya. Ini Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi diperhatikan di sini. Saya memperkenalkan MP Store. MP Store. Nah, jadi saya menyuruh mereka belanja di toko saya secara yuk ngajak enggak, tapi banyak dari cerita sini teman-teman bisa lihat ya, banyak yang masih belum kenal apa investor. Investor itu marketing syariah, no riba, no ribet. Kalau bahasa simpelnya ya toko online lah yang diberikan kepada alumni gitu ya. Terus kalau nanti daftar sekolah online musim tahap selanjutnya nggak bisa kontak, kita ke batch 6 ya. Perhatikan ya. Ya jawabannya bisa tapi ada syaratnya. Nah, ini kan saya masih tahu yang tadi tuh ya. Nah, ini adalah kegiatan kami mentoring di kelas Muslimpreneurship yang tadi malam bicara putar cerita lagi tuh saya. Nah, ya bener kan? Nih, semua cerita. Gitu aja deh pokoknya kalau punya saya pokoknya tempatnya cerita-cerita aja. Sampai di sini kira-kira saya mau lihat chat dulu. Ada yang mau nanya, Kak? Nanti aku kok biasanya gini, kalau Facebooknya saya buka terus saya lihat storytellingnya, misalnya ada yang kurang pas, biasanya saya inbox, atau saya screenshot, nanti saya japri, ini dikoreksi ya, ini biasanya. Jadi teman-teman kalau misalnya berteman sama saya melihatnya mohon maaf ya kalau misalnya kemarin ada juga yang tersinggung mungkin ini diganti ya gitu. Saya tujuannya baik gitu. Saya baik. Jadi saya gini, begitu ini saya screenshot terus saya kasih lingkar. Ini tolong diperbaiki katanya. Tolong kayak gini. Itu yang membuat masukan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau dikoreksi alhamdulillah silakan tapi sama kok saya juga masih perlu dikoreksi. Ini kenapa jaringan kurang baik gitu. Ya, saya, ya itu ya, siapa nih, Pak Andi Umar ya, Pak Andi Umar lihat di Facebook saya aja nanti ya. Mas Sairi nanti cek ya, Mas Sairi saya cek nanti Facebooknya, terus kemudian iya, kalau sudah SOMP bisa beli sendiri MP Store-nya, gitu. Selalu ingin sama. Awalnya Kakak Iva itu nggak mau minum hijrah propolis, katanya nggak enak. Bagus Bunda Bunda Sri Nurjana, bagus nih Bunda kayaknya udah mulai terlatih ya lama-lama ya. Hanya ini ya Bun ya, kata-katanya jangan bagus sudah tidak ada yang disingkat ya. Tinggal di ini aja sih bahasa-bahasanya ya, di huruf besarnya di mana gitu. Bisa, Bunda Ira ya. Bunda Ira, Bun untuk produk yang belum pernah kita pakai bisa dibuat storytelling nggak, Bun? Bisa, nanti kita bikin ya, Bun ya. Kita bikin. Bunda mau produk apa? Bunda maunya produk apa dulu sekarang? Be Live gitu. Saya Be Live udah pernah posting juga kok di Facebook. Be Live, kemudian yang paket paket diet ya, paket diet Nutri-Lemon gitu bisa. Bisa, semuanya bisa. Jadi kita harus cari gini, kalau misalnya produknya kita mau produk apa, kemudian kita lihat dulu, dia untuk apa. Jadi testimoni storytelling itu tidak selalu harus dengan cerita kita. Bisa juga dengan testimoni atau bisa juga dengan testimoni atau juga bisa dengan ini, dengan eh, kandungan manfaat, kandungan manfaat ya. Jadi kita melihat juga testimoni orang lain juga bisa gitu.
Itu ya Bunda Ira ya. Nanti kita belajar Bunda Ira nanti di grup Bunda Ira di grup ya Masterpreneur kan ya ada ya. Nanti Bunda Ira coba biar saya gini buat teman-teman yang lain biar sama-sama. Jadi kalau bisa belajarnya jangan di Japri ya. Supaya apa? Kalau belajar di Japri kan untuk diri sendiri. Kalau belajarnya di grup saya berikan ilmunya jadi buat sebanyak orang gitu ya. Jadi sekalian aja semuanya. Nggak apa-apa di grup jangan malu ya. Karena kalau malu nanti teman yang lain nggak bisa belajar ya. Kan kita sama-sama. Kan saya milik umat, kan buat sama-sama. Jadi saya nggak bisa kalau japri satu-satu. Mungkin kalau untuk koreksi ya, Bun tolong dong dicek gitu. Tapi biasanya nanti saya koreksi ke Facebook, di Facebook. Saya biasanya saya ngeliatnya di Facebook. Kenapa? Ada yang pernah kemarin ada yang japri gini, Bun kenapa? Pak Zulfikar ya, apa siapa ya kemarin? Bun, saya kok like komennya sedikit gitu ya. Saya lihat ternyata bahasanya, oh ya karena dia bukan storytelling, makanya dia sedikit gitu. Kemudian juga mungkin interaksinya kurang gitu ya. Pak Yusrizal, itu siapa ya kemarin ya. Terus kemudian fashion ya, kalau fashion itu dia terutama harus paham bahan ya, knowledge-nya bahannya itu tentunya tinggi. Terus kemudian ya nyaman, gampang Bunda Ira kalau misalnya baju itu, kalau fashion itu bikin kenyamanan. Suasananya lagi apa, pakai baju ini adem gitu. Itu bikin ceritanya kayak gitu bisa. Ya, semua bisa walaupun kita belum pakai ya. M-Pesor banyak produknya. Silakan teman-teman pilih. Bunda Dewi Kurniasi. Bunda kurang semangat kalau posting sesuatu like komennya dikit. Nah, saya sekarang mau nanya, Bunda Dewi suka nggak like komen punya orang? Gitu. Iya, jadi gini, nanti lihatnya, caranya gini, kalau kita like status kita di like komen, kalau saya biasa gini, saya di like sama teman-teman, saya yang like itu saya langsung pergi ke wallnya dia, saya like lagi. Kalau saya gitu, saya punya kalau saya lihat dia like atau komen, saya langsung pergi ke wallnya beliau, saya like komen lagi. Terus saya juga suka baca punya orang yang lain-lain ya, yang nggak bertemu juga, saya lihat, saya like, komen gitu. Ya, kalau buka gitu Bun caranya. Yang pertama sebagai terima kasih kita juga ya maksudnya kita ketika di-like orang ya udah kita like lagi gitu kan gitu. Nah yang biasanya kan gini kita males banget kalau bikin like komen ya kita like komen males gitu. Bunda Ira Facebooknya apa ya Bun? Nanti teman-teman kalau dikoreksi nggak apa-apa ya gitu. Ayo gimana teman-teman boleh dong di on video kalau yang di sini yang di grup sini ada 70 di Zoom ini ada 72 yang mau bertanya. Iya, Bunda Sri Nurjana paling rajin di Facebook saya juga. Wah, like komen, like komen. Makanya selalu muncul setiap saya buka Facebook punya Bunda Sri Nurjana duluan yang kelihatan karena apa? Interaksinya lebih banyak gitu. Jadi siapa yang like komen di Facebook itu interaksinya adalah seperti itu. Ketika kita like komen punya orang dia bikin postingan akan muncul namanya gitu. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Enggak ada? Silakan. Bunda Nuning ada di banyak grup. Gimana bagi waktu yang nulis banyak storytelling? Saya ngalir aja. Jadi saya kalau mau storytelling saya mikir dulu gini aja 5 menit doang mikirnya. Bikin postingan apa ya gitu. Oh, udah dapat ide nih baru bikin postingan apa ya? Oh, kalau saya mau bikin postingan tentang ini, saya nyari dulu clue-nya. Pesan moralnya apa? Sebelum saya bikin, kalau saya cari pesan moralnya, entar saya kasih apa ya ke orang ya? Berbagi manfaat apa ya? Oh iya ini. Baru saya tulis dulu, saya mikir dulu. Saya akan berbagi kayak gini nih. Gitu. Nah, pesan moral itu kan bisa kita ngambil di quote ya. Di quote, kata bijak. Banyak, nyontek aja di Google. Jadi teman-teman sebelum bikin postingan, mau ngasih pesan moral apa yang keterkaitan dengan produk yang mau kita sampaikan, ya kita nyontek dulu di Google. Kata bijak tentang apa. Terus ketika sudah dapat clue-nya itu ditaruhnya di belakang.
Kalau saya biasanya kalau nggak dapet clue kayak gitu, pesan moralnya belum dapat, saya kasih doa gitu. Saya kasih doa Bunda Eli. Tapi saya biasanya gitu, saya kalau misalnya postingan itu kan satu hari bisa 4 kali ya, bisa 3 kali minimal, paling enggak 2 kali ya harus ada ya postingan. Dalam setiap postingan itu ya pasti teman-teman sudah tahu mau diposting apa ya, intinya dulu opening, middle, dan closing. Openingnya apa gitu. Bikin orang pengen lanjutin cerita kita gitu. Besok lah kita bikin ya, kita contoh pagi ya. Kita contoh pagi, postingannya seperti apa gitu. Yang jelas sih kalau iklan kayak tadi aja Ramayana tuh pasti teman-teman kebawa perasaan gitu. Nah, coba deh bikin perasaan yang kayak gitu. Pernah saya nulis sesuatu tapi karena saya sudah bawa perasaannya full banget gitu sampai dijapri orang, sampai dijapri yang nggak berteman karena kita settingnya publik ya. Facebook kita kan publik. Saya dijapri orang. Eh, Akhirnya ya dia daftar sekolah tujuh perempuan gitu kan. Padahal kan nggak berteman tuh, terus berteman, terus daftar. Itu ya teman-teman, kalau dia sudah merasa gimana, dia malah jadi curhat gitu. Bun, saya punya persoalan kayak gini gini gini. Kita kalau orang curhat ya udah saya oh kayak gitu ya. Saya juga sebenarnya banyak persoalan ya hidup, tapi kita kalau nggak belajar belajar kita malah nggak tahu kata saya gitu. Udah belajar aja bun gitu kan. Akhirnya kan jadi closing gitu. Gampang banget closingnya kalau udah storytelling. Nggak maksa loh. Kalau storytelling itu kalau kita closing nggak maksa, nggak maksa. Terus kita nggak merasa juga, ih PHP gitu, enggak, ih ngapain sih dia udah nanya-nanya terus tuh nggak jadi daftar, enggak. Karena biasanya ketika kita postingan belum kena, besoknya kita klik lagi dengan postingan yang menggugah lagi, dia akhirnya daftar. Gitu. Kalau introvert itu baiknya mainnya di storytelling, Bun. Kalau saran saya gini, Facebook itu kenapa bagus untuk storytelling? Karena Facebook itu mudah diinteraksi. Terus kalau kita Instagram itu biasanya Instagram itu bagus storytellingnya dengan dalam bentuk cerita, ya. Jadi teman-teman perhatikan perbedaannya ya. Kalau di Instagram, teman-teman mau bikin storytelling baiknya pakai video, kayak TikTok itu juga bisa storytelling gitu ya. Gitu. Nah, untuk introvert ya, untuk orang-orang introvert lebih baik dia postingnya banyak kan kalau misalnya tidak bisa di Facebooknya, ini bisa Pak Andi Umar kalau mau jualannya hanya di promosi Facebook yang di fanpage, pengikutnya followernya udah berapa banyak gitu. Terus kemudian juga baiknya sih dia Bapak naikin personal branding dulu di Facebook. Kalau Bapak nggak naikin personal branding juga, Bapak mau naikin jualan fanpage ketika apa kelihatan banget terlalu banget jualannya gitu. Orang akhirnya ya interaksinya sedikit gitu Pak Andi Umar. Baiknya sih naikin personal branding juga di Facebooknya yang akun personal ya. Ini Mas Desian, Bunda baru hadir. Saya baru mulai ikut nih CRSOMP. Apakah storytelling tiap medsos harus berbeda? Iya, kalau saya jujurnya sih saya jujurnya Instagram saya belum pegang, belum sentuh karena saya lebih suka di Facebook. Kalau saya lebih suka di Facebook terus kemudian saya ingat kata guru saya kalau kita sudah satu bidang asah aja terus sampai expert gitu kan. Jadi saya memang lagi fokusnya pengen di Facebook aja dulu gitu. Satu persatu ya. Kalau saya gitu. Sampai saya benar-benar menguasai banget ya Facebook marketing baru saya akan pindah gitu. Mungkin beda ya, kan ada Mas Latif juga di Instagram gitu kan. Kita cek lagi ya. Iya, DISC teman-teman yang sudah kemarin banyak lumayan. Nanti DISC ada saya buka kelas mungkin hari apa ya? Yang jam kosong lah, jam kosong mentoring nanti saya isi dengan DISC. Silakan teman-teman praktek. Soalnya kita langsung praktek dan mengisi sendiri-sendiri ya. Jadi teman-teman langsung mengisi, kemudian nanti ya bisa langsung bikin grafik sebenarnya nanti belajar sendiri langsung. Teman-temannya diajarin dibantu sama saya. Kalau memang misalnya mau langsung sendiri, japri aja ke saya, nanti saya kasih formnya, silakan diisi. Gitu. Tapi lebih enak bareng-bareng lah ya. Bunda
YSR Aceh ini kalau boleh tahu Bunda siapa namanya, Bun? YSR Aceh saya bacanya bingung, YSR Aceh. Tanya Bunda kalau kita tidak ada e-banking, apakah saat kita belanjanya pas di ATM atau misalkan kita belanja dulu lalu besok oh gini, proses di M-Pesor ya Bun ya? M-Pesor. Untuk M-Pesor bayarnya itu kita belanja di M-Pesor. Kemudian setelah pembayaran kita transfer ke pembayaran. Kalau misalnya dia tidak ada M-Banking atau e-banking ya, kita bayarnya pakai transfer ATM, kemudian bukti transfernya yang difoto. Yang dikirim yang diupload di M-Pesor adalah bukti transfernya. Jadi kita harus ke ATM dulu, baru kita bayar. Kita bayar. Kecuali kalau Bunda punya deposit, belanjanya bisa pakai deposit, ya. Top up M-Pesor. Oh enggak, M-Pesor itu deposit yang uangnya masuknya dari deposit hasil ujrohnya kita. M-Pesor itu masuknya ujroh, deposit itu adalah hasil ujroh kita masuk ya. Iya, Bunda Eli bagusnya nih Bunda Eli ini kan karena usia saya berapa kali saya pernah loh naikin Bunda Eli di Facebook saya karena Bunda nih usianya 60 tahun dan semangat belajar tinggi. Jadi menarik perhatian buat orang yang mau belajar. Bagus sebenarnya gitu. Oh, Bunda Yuli. Bunda Yuli tadi nanya terus ya. Maaf ya tadi nggak kebuka ya. Ya itu gitu ya. Semangat ya Bun ya, insya Allah bisa. Bertahap, memang kalau belajar pertama kali megang M-Poster agak-agak bingung gitu, tapi lama-lama udah lancar, enak banget. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Kita sampai, saya kasih waktu 12 menit, sampai jam 21.30 aja ya, karena ini saya lagi agak flu ya, lagi flu, jadi kurang nyaman nih kalau mau ngomongnya juga, jadi nggak enak. Ayo yang mau tanya lagi, nanti kita belajar di kelas ya. Di kelas ditanya ya, Bun, saya mau belajar tentang ini dong, storytelling ini, produk apa gitu ya. Banyak pertanyaan di batin saya, sampaikan Bun, kalau malu di sini nggak apa-apa, di sini aja nggak apa-apa, biar nanti kalau memang misalnya yang agak privasi boleh ke Japri, WhatsApp, tapi kalau memang belum dibalas mohon maaf ya, pelan-pelan pasti nanti dibalas, cuman mungkin belum kebaca, ya. Silakan Bunda Eli. Oh, Pak Sulistyo, grupnya itu ada di, bentar ya. Linknya nanti Pak Sulistyo nanti linknya saya kasih deh Pak ya. Linknya saya kasih ya Pak ya. Kalau jadi gini, Pak Sulistyo di Muslimpreneurship ini kita ada beberapa program pembinaan ya, pembinaan untuk mentoring. Yang pertama adalah grup Manggala. Grup Manggala ini adalah Bunda Nia Purwanti yang sebagai fasilitator. Fokusnya adalah pada sekolah online Muslimpreneurship. Jadi di dalam kelas Manggala tidak membahas tentang produk investor dan lain-lain ya, dan hanya untuk sekolah online Muslimpreneurship saja ya. Kemudian itu namanya grup Manggala ya. Tentunya karena fokusnya di situ dan grup Manggala adalah garda terdepan, maka tentunya ada gaji Manggala kalau ketika mendaftar sekolah online. Misalnya gini, mendaftarkan siswa ada 5 orang minimal 5 ya, 5 orang dapat gaji ujrohnya itu kan 90.000 dikali 5. Kemudian dapat lagi gajinya itu 30.000 dikali 5. Itu bedanya di Manggala. Kemudian grup yang berikutnya adalah grup Amazing Hijrah Propolis. Khusus membahas hanya tentang syiar produk Hijrah Propolis, ya. Jadi namanya Amazing Hijrah Propolis. Kemudian ada grup namanya Masterpreneur 1 dan Masterpreneur 2 itu adalah grup tentang membahas produk-produk yang ada di M-Store. Kemarin saya tanya kepada teman-teman kalau mau belajar tentang storytelling, kenapa saya minta teman-teman menuliskan 3 produk yang ingin dipelajari. Saya akan belajar dari data-data yang teman-teman sampaikan, maka saya mengambil kesimpulan nanti mana yang terbanyak duluan itu yang akan saya pelajari, teman-teman akan saya bawa belajar kita sama-sama storytelling tentang produk itu. Jadi semua yang teman-teman sampaikan di grup Masterpreneur itulah yang akan saya sampaikan. Pak Sulistyo kalau mau nanti silakan japri saya, nanti saya kasih linknya ya. Pak Andi Umar apakah sudah punya Facebook?
Kalau sudah punya, pakai aja yang lama, tapi kalau belum punya, bangun yang baru ya. Sama saya juga kan Facebook yang lama kan di-hacker gitu, kemudian di-hack ya, di-hack, nggak bisa dibuka. Saya buka Facebook baru dan saya merintis dari awal dan saya benar-benar mensortir pertemanan gitu ya, dan saya mencarinya target marketnya yang pas. Nah, ini nanti kita belajar juga ya tentang target market yang pas ya, gimana caranya. Kan kemarin di grup Amazing Hijrah Propolis Mas Zaki sudah berbagi ya, itu. Baiknya gitu ya. Kalau saran saya, kalau memang mau baru mulai nih Bunda Eli atau Mas Ani Umar, kalau memang masih bisa memungkinkan mau bikin baru boleh, tapi add pertemanannya teman-teman yang terutama nih teman-teman kalau Facebook itu teman-teman sekolahnya, teman-teman lingkungan, tetangga atau semua teman-teman ini masuk-masukin aja gitu ya. Cari teman yang terdekat dulu supaya apa? Mereka juga paham. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang mau bertanya? Baiknya gitu Bunda Eli. Bunda Eli bikin Facebook baru, terus kemudian cari dulu Mami Welly atau Parisko, dan baru ketemu nanti saya, Wahyuningsi Puspitasari, punya saya Facebooknya panjang. Terus kemudian berteman dengan yang sesama Muslimpreneurship dulu, biar tambah pertemanan, kemudian Bunda harus mau like, komen ke teman yang lain ya, baru nanti kemudian mulai bertahap tambah pertemanan. Kita akan belajar lagi nanti tentang tambah pertemanan bagaimana ya. Ini masih banyak lagi pelajaran, ada copywriting, ada coffee selling, masih akan terus belajar. Jadi ini storytelling ini masih bagian pertama ya, masih satu. Gitu. Ada lagi mungkin? Bunda Yuli mungkin, Bun? Biar puas, Bun, langsung dijawab kayaknya kalau di sini. Silakan Bun, di unmute aja, langsung aja bicara. Nggak apa-apa. Pak Yusriza sehat, biasanya background-nya Muslimpreneur sih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Ini apa nih? SPP. Bayar SPP, jangan bayar SPP. Ini siapa nih? Bayar SPP. Biaya belajarnya, jangan SPP aja sekolah. Kita mau dibilangin biaya SPP. Kayak gimana gitu. Oh, Bunda Refni. Sambungannya barangkali karena like dan menyimak kajian Ustadz keren seperti Ustadz Lukmanul Hakim. Ada kelas online dengan asatidz, terus nggak tahu kenapa langsung daftar. Iseng kali ya, nggak tahu juga loh itu belajar dari Ustadz keren. Iya, ini di awalnya Bun, di awalnya diperbaiki nih. Di awal Bunda Refni tadi atasnya udah ada ya? Di awalnya Bun, awalnya yang mulai bikin ini, kemudian di tengah. Nah, ini Bunda bagus nih. Di sini udah tapi kesini makin kesini, Bunda jangan disingkat ya. Jangan ada kalau bikin storytelling jangan ada kata-kata yang disingkat ya. Ya. Nanti lama-lama terbiasa deh nulisnya nggak pakai singkat-singkat ya. Diusahakan pelan-pelan belajar. Nah, walau bayar SPP 300.000, kita mau bilangnya SPP bukan sih? Biaya belajar ya, biaya belajar aja ya. Nah, bagus ini. Kasih clue-nya, Bun. Bunda Bunda Refni ya. Kasih clue-nya dong, kasih pesan moralnya apa? Beruntung banget. Oh iya. Bisa aja bikin nggak nyesel banget deh gitu, nggak nyesel banget deh gitu. Bagus kok ini udah buat permulaan bagus banget. Bagus Bun, diasah aja Bunda ya.
Bunda, solusinya gimana meyakinkan calon mitra untuk mentransfer ke rekening? Gini, kalau Pak, untuk orang yang mau daftar SOMP, kalau dia nggak mau transfer ke rekening kita, ya transfernya ke investor aja. Jadi gini caranya, Pak Andi. Pak Andi minta datanya dari mereka, daftarin mereka dari investor kita. Setelah daftar, kan kita dilanjutkan dengan pembayaran. Keluar nominal kan, 300 berapa gitu kan. Itu di screenshot, Bapak kirim ke mereka. Suruh mereka transfer. Kan mereka nggak transfer ke kita, transfer sendiri. Tapi kita yang daftarin dari investor kita, kita daftarin namanya, alamat email, datanya semua. Kemudian ketika sampai di pembayaran, kan ada nominal tuh berapa yang harus dibayarkan. Itu di screenshot dikasih ke mereka, ke yang daftar. Minta mereka transfer nominalnya sekian, buktinya dikirim ke kita. Itu aja. Tapi kalau untuk mereka mendaftar, jadi gini, apalagi ke rekening kita kalau mereka tidak mau jangan dipaksa ya, gitu ya teman-teman. Jadi biasanya kalau yang kayak gini, orang yang sudah percaya sama kita, trust banget sama kita, udah percaya banget, saya daftarnya minta tolong aja deh Mbak dibantuin daftar gitu kan, biasanya gitu ya. Nah inilah dengan storytelling inilah lama-lama orang kalau kita sering storytelling mereka lihat kita dan itu membangun trust ya, kepercayaan orang lain. Ya investasi boleh 300.000 ya. Karena belajar itu adalah investasi leher ke atas loh gitu. Jadi investasi aja diganti ya. Ibu Siti Nur Hasanah, Bu Sri Nurjanah, iya, Siti Nur Hasanah, ya. Jangan SPP Bu, nanti mindset orang-orang dikira harus bayar per bulan. Betul, betul Mas Sairi. Karena makanya itu saya bilang jangan SPP gitu ya. Kayaknya gimana kan gitu kalau SPP kan biar bulanan ya. Gitu. Oke, oke, oke Mas Sairi. Terima kasih Mas Sairi. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Oke, kalau udah nggak ada nih kayaknya sudah makin berturun juga pesertanya, mungkin sudah banyak yang live. Kayaknya kita mungkin akhiri saja pertemuan malam ini ya teman-teman semua. Harapan saya teman-teman makin bisa mengasah ya kemampuannya masing-masing, makin meningkat belajarnya dan tentunya semakin mengamalkan ilmu ya. Karena dengan ilmu yang kita amalkan, pasti kita bakal merasa diri kita sudah kosong lagi, perlu diisi lagi, perlu diisi lagi. Konsepnya belajar gitu. Kita belajar, saya bagikan kepada teman-teman, kosong lagi, saya belajar lagi. Jadi saya bagikan lagi. Alurnya kan seperti itu ya, kata guru kita juga gitu ya. Belajar, bagikan. Ingat nggak teman-teman yang kemarin mungkin sekolah 7 perempuan ikut belajar dengan Ummu Sajat ya, bahwa adalah di antara 3 yang bagian pokok yang membawa kita nanti menjadi pahalanya aset ya, aset yang terbaik di akhirat itu adalah selain anak yang soleh, solehah, ilmu yang bermanfaat yang dibagikan. Nah ini ya, yang ketiga kan sedekah. Nah ini yang kedua adalah bagikan ini. Kita menjadikan ilmu kita dibagikan maka akan diisi lagi ya. Insya Allah ilmunya makin bermanfaat karena apa? Kita bagikan ya, makin bagikan maka akan makin kosong, maka akan mudah terisi lagi dan kemudian dibagikan lagi gitu. Alirannya ibaratnya kalau air kalau kotor kita kasih air lagi dituang, yang kotornya akan kebuang lama-lama akan bersih kan gitu seperti itu ya teman-teman semua. Alhamdulillah sudah 21.29, selain jaringannya juga lagi kurang baik, kemudian saya juga lagi agak flu jadinya agak-agak, nggak kurang nyaman ya, kurang nyaman. Saya minta maaf kepada teman-teman semua kalau memang, nanti ini filenya akan saya bagikan di kelas ya, dibagikan oleh teman-teman semua. Silakan nanti teman-teman bisa pelajari lagi, sering-sering ya, belajar lagi dan diasah. Dan teman-teman saya mengucapkan saya tentunya sebagai manusia ya, saya di sini yang masih hanya bisa-bisa sharing aja, masih banyak, salahnya ya, masih banyak kecepatan kalau ngomong, nggak kayak Mami Welly yang lembut banget kalau ngomong tuh. Saya begini adanya dan mudah-mudahan teman bisa memaklumi dan kemudian saya juga minta maaf lahir batin kalau memang ada kata-kata dalam penyampaian yang salah ya, yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mudah-mudahan kita malam ini kita mohon maaf lahir batin kepada semuanya dan sama-sama ya teman-teman juga. Mudah-mudahan hati kita bersih dan kita bisa ketemu lagi besok dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar ya 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah teman-teman ya. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Jazakillah khair. Wa iyyakum semuanya ya. Wazakumullah khairan kasiran semua. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Yang jauh kita nih berada dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke ya. Muslimpreneurship luar biasa. Mungkin masih ada yang dari luar negeri dan semua buat yang ada di sana, semua yang ada di posisi teman-teman semua. Walaupun kita ketemunya hanya di online, mudah-mudahan nanti kita ketemu di surganya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan saya semua, saya juga mudah-mudahan didoakan ya sehat semua, Mami Welly dan manajemen dan mudah-mudahan teman-teman mau berjuang bersama-sama dengan Muslimpreneurship dengan mensiarkan Muslimpreneurship dengan semua program-programnya ya. Gitu aja dari saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri ya teman-teman ya. Izin live ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman semua ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mas Sairi, Bunda Nia, Bunda Mbak Yulianti, ya semuanya yang hadir di sini dan selalu nih Pak Mulis, Pak Yusrizal paling pertama. Pak Yusrizal tadi paling pertama belum kelihatan. Bunda Ira, Bunda Yuli, Mama Yeli, ya. Bunda Titin, Solo, sehat ya Bun, insya Allah nanti kalau ke Solo bisa ketemu. Bunda Ririn, udah lama nggak ngobrol. Nah, oke, izin pamit ya teman-teman ya, semuanya ya.